Kitabil Karimah dari Syaitan Rajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi an Abi Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yufbatu wa yaqsuru zalasil wa yataqarrab az-zaman. Al-hadis. Hadirin jamaah Al-Furqan yang sama-sama mengharap ridho dan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan atas kudrah dan iradahnya kita pada kesempatan malam hari ini bisa kembali bermuajahah, bisa kembali bertatap muka untuk melanjutkan kembali tradisi keilmuan yang mesti diistiqomahkan di setiap majelis-majelis. Salah satunya di majelis ilmu Masjid Al-Furqan yang pada malam hari ini dimulai kembali barangkali kajian malam Selasa seperti biasa setelah libur selama Ramadan dan beberapa hari di bulan Syawal. Alhamdulillah, ini merupakan permulaan yang baik bagi kita umat Islam, karena tradisi keilmuan seperti ini memang tidak menjamin kita punya ilmu, tapi setidaknya bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa. Seperti kita tahu bahwa kadar keimanan umat Islam, umat manusia itu kan kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dalam ketaatan atau karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Nah, salah satu upaya yang bisa kita laksanakan dalam rangka memelihara kualitas keimanan dan ketakwaan kita adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, menghadiri majelis ilmu, lingkar ilmu yang ada dimanapun. Salah satunya seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini istiqomah, terus senantiasa digalakkan berapapun jumlahnya, apapun kondisinya. Jadi sekali lagi Pak, kita datang ke masjid ini kalaulah misalkan tidak dapat ilmu tapi dapat nilai pahala. Apa nilai pahalanya? Pahala upaya untuk mempertahankan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat jamaah Al-Furqan yang insyaallah dimuliakan Allah. Pada malam hari ini insyaallah kajian yang akan dibahas adalah mengenai tentang tanda-tanda hari kiamat. Berdasarkan beberapa keterangan yang coba saya kumpulkan dalam beberapa hadis dan literatur. Salah satunya literatur yang sangat terkenal adalah Ensiklopedia Akhir Zaman. Bukunya atau kitabnya sangat tebal dan di sana membahas kaitan dengan bagaimana kaitan dengan akhir zaman, fitnah-fitnah yang terjadi. Bahkan disebutkan pula tanda-tanda
terjadinya, akan datangnya hari kiamat. Nah, hadirin wal hadirat jamaah Al-Furqan yang insyaallah dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa seperti yang tadi dikemukakan dalam mukadimah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iktaraba linnasi hisabuhum. Telah dekat bagi manusia hari penghisabannya. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, dan keadaan mereka dalam keadaan lalai. Ayat ini berada di surat Al-Anbiya 1, turun 14 abad yang lalu. Allah sudah mengatakan bahwa hari perhitungan itu sudah sangat dekat. Pertanyaannya, apa kabar sekarang? Tentu saja semakin dekat akan datangnya hari perhitungan, hari kiamat. Nah, oleh karenanya, karena hari kiamat kian kemari kian dekat, maka tidak menutup kemungkinan, bahkan kemungkinan besar tanda-tandanya sudah kentara, sudah kelihatan di tengah-tengah kita. Walaupun memang pada dasarnya sudah sunatullah, hidup itu berputar, mengalami perubahan, dan karena karakteristik makhluk itu fana, mengalami terus kepada kehancuran. Nah, seperti bumi ini kan juga sama. Bumi ini makhluk Allah, karena makhluk itu sifatnya fana, pasti mengalami kehancuran, apapun itu, kapanpun itu. Jadi semakin kesini, semakin mendekati kehancuran, layaknya manusia. Semakin tua, semakin hilang segala daya yang dimilikinya, daya lihat, daya ingat, kemudian kekuatan fisik itu semakin hari seiring bertambahnya umur semakin berkurang, dan itu merupakan sunnah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai tanda-tanda hari kiamat berdasarkan hadis-hadis yang coba saya himpun dalam beberapa literatur. Nah, yang pertama, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 1036, termaktub dalam bab al-istisqa di Fathul Bari. Nah, hadis yang pertama saya kemukakan tadi di mukadimah, an Abi Hurairah, diterima dari sahabat Abu Hurairah, qala, dia berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi kiamat, hatta yukbadul ilmu, sehingga diangkat ilmu, wa taksuruz zalazilu, kemudian sering terjadi gempa, wa yataqarabaz zamanu, kemudian zaman semakin cepat, waktu semakin cepat bergulir, wa tadhaharul fitanu, kemudian tampak fitnah-fitnah, wa yaksurul harju, dan semakin banyaknya al-harju. Nah, al-harju ini kemudian dijelaskan oleh Nabi, wa huwa al-qatlul qatlu, terjadinya pembunuhan demi pembunuhan, hatta yaksura fikumul mal fayafir, sehingga kiamat akan terjadi ketika harta di antara umat manusia banyak dan bingung untuk kemudian dikemanakan harta itu. Jadi berdasarkan hadis ini dikemukakan bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah diangkatnya ilmu yang pertama. Bagaimana Pak diangkatnya ilmu? Apakah langsung ilmu itu diambil atau dihilangkan? Nah, berdasarkan hadis yang lain dikatakan bahwa
diangkatnya ilmu itu, misalkan dalam hadis Imam Al-Bukhari an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, la yaqbidul ilma, tidak akan mengangkat ilmu intizaan yantazi'uhu minan nas, langsung dicabut dari tengah-tengah umat manusia. Walakin akan tetapi yang bidul ilma biqabdil ulama, diangkatnya ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika orang-orang tidak menemukan atau sulit menemukan orang yang berilmu, karena tadi kan ilmu itu diangkat dengan diwafatkan para ulama, sehingga orang-orang sulit menemukan ulama, menemukan pakar. Apa yang kemudian dilakukan oleh manusia? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Lalu kemudian manusia mengangkat para pemimpin-pemimpin yang bodoh. Karena ulama-ulama sudah diwafatkan. Fasu'ilu. Lalu kemudian orang bodoh itu ditanya, faftau bi ghairi ilmin. Lalu kemudian orang bodoh itu memberikan fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Maka sesat dan menyesatkan. Jadi baru diangkatnya ilmu itu bukan langsung dicerabut, perpustakaan di bumi hanguskan, ilmu itu menghilang begitu saja. Ternyata kata Nabi bahwa diangkatnya ilmu itu ialah diwafatkannya para ulama. Ya jelas Pak, karena kan pada dasarnya ilmu itu adalah warisan dari satu generasi ke generasi lain. Maka generasi yang berikutnya harus siap. Nah, ketika generasi yang selanjutnya tidak siap menerima ilmu itu, maka apa yang terjadi? Lalu kemudian dengan diwafatkannya ulama, generasi penerus kehilangan sosok yang bisa digurui. Nah, kemarin saja yang wafat siapa? Buya Syafi'i Ma'arif, mantan ketua umum Muhammadiyah, baru saja diwafatkan. Walaupun terakhir ya ada lontaran-lontaran pemikirannya yang mungkin tidak banyak ada orang yang tersinggung dengan lontaran-lontaran pemikiran Buya Syafi'i. Tapi dibalik itu Buya Syafi'i merupakan sosok yang cerdas, sosok yang inspiratif, mampu kemudian membawa Muhammadiyah selangkah lebih depan. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, pada waktu Haji Wada pernah ada yang bertanya kepada Nabi, bagaimana katanya dengan literatur? Walaupun ulama diangkat, walaupun misalkan ulama sudah wafat, kan banyak katanya literatur, banyak kitab-kitab, banyak hadis-hadis. Ada yang bertanya kepada Nabi. Nah, kata Nabi, walaupun misalkan ada banyak literatur, tetapi guru itu penting. Nah, makanya kalau misalkan ada sebuah ungkapan bahwa ilmu tanpa guru, berarti gurunya adalah setan. Tapi kemarin sempat saya sempat mendapatkan pelajaran ya ketika waktu kuliah, bahwasanya seorang murid bisa belajar tanpa guru. Tapi seorang guru ya, jadi murid itu tidak perlu guru katanya. Murid itu tidak perlu guru, tetapi guru perlu murid. Benar gak Pak?
Jadi seorang guru itu katanya perlu murid dan murid tidak perlu guru. Kenapa? Ini merupakan gambaran bahwa dewasa ini kita bisa belajar mandiri dengan perkembangan teknologi yang ada. Sebaliknya, guru sekarang itu yang memerlukan murid. Nah, ini perkembangan keilmuan. Sehingga memang nanti diulas ada satu masalah yang berkaitan dengan bagaimana perkembangan zaman mempengaruhi proses percepatan terjadinya hari kiamat. Lalu kemudian ada keterangan salah satu diangkatnya ilmu itu adalah ketika ilmu sudah tidak diterapkan, sudah tidak diamalkan. Ilmunya banyak, tetapi kemudian tidak diamalkan. Inilah yang kemudian membuat Allah murka. Sebagaimana dijelaskan dalam surat As-Saff. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kepada orang yang mengatakan apa yang tidak dilakukan, hanya omong-omong tanpa action. Nah, ini juga termasuk katanya di antara tanda-tanda diangkatnya ilmu. Nah, coba perhatikan sekarang literatur banyak, akses ke pengetahuan semakin mudah dengan adanya teknologi. Lalu kemudian literatur pun sekarang tidak perlu dicetak. Ada sekarang yang disebut dengan e-book, buku digital, yang menambah hasanah pengetahuan umat Islam. Tetapi pertanyaannya, dengan sedemikian mudahnya akses pengetahuan, orang-orang sekarang seolah-olah overdosis dengan pengetahuan, tapi nihil dalam amalan. Sementara kalau kita mengacu kepada para sahabat itu tidak kemudian menghafalkan ayat Al-Quran selanjutnya sebelum mengamalkan ayat Al-Quran yang sudah dihafal. Nah, ini tradisi keilmuan para sahabat yang luar biasa. Jadi sebelum menghafal surat yang selanjutnya, para sahabat itu memastikan bahwa hafalan surat yang sebelumnya sudah diamalkan. Nah, kalau kita bagaimana, Pak? Kita mah hafalan ya gitu kan, diamalkan. Ini introspeksi ya, autokritik buat kita umat Islam. Itu yang pertama. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu sebagaimana sabda Nabi, diqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga orang-orang tidak melihat lagi sosok panutan. Maka diambillah sosok panutan yang juhalan, yang bodoh. Ittakhadhu nasu ru'usan juhala. Maka diangkatlah pemimpin yang bodoh. Lalu pemimpin ini ditanya, dan bagusnya menjawab pemimpin ini dengan jawaban yang sesat dan menyesatkan. Nah, walau alam, silakan analisa sendiri. Apakah zaman sekarang sudah kentara, sudah kelihatan hal yang disebutkan dalam hadis ini? Ulama sudah wafat, umat Islam kehilangan sosok panutan, lalu diangkatlah orang-orang yang bodoh sebagai panutan, lalu kemudian ditanya dan memberikan fatwa yang sesat menyesatkan. Silakan analisa sendiri. Selanjutnya hadirin wal hadirat jamaah Al-Furqan yang insyaallah dimuliakan Allah. Di antara tanda-tanda hari kiamat yang kedua adalah munculnya tukang dusta dan nabi palsu. Ini berdasarkan hadis yang senada dengan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Fitan nomor hadis 2315. An Thauban, diterima dari Thauban, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan taqumas sa'atu, tidak akan terjadi kiamat, hatta yalhaqo qabailu min ummati bil musyrikin, sehingga ada beberapa kelompok dari umatku yang bersekutu dengan orang-orang musyrik, yang bersatu dengan orang-orang musyrik. Wa hatta tuqbadal ausa, sehingga ketika orang musyrik itu menyembah berhala,
Wa yakunu min ummati kadzabuna salasu. Dan kiamat akan terjadi ketika banyak di antara umatku menjadi orang yang bohong, menjadi kelompok pembohong. Bahkan disebutkan di hadis ini ada 30 katanya. Kulluhum yaz'umu annahum nabiyyun. Semuanya mengaku sebagai nabi, kata Nabi. Wa ana khatamul anbiya, padahal aku ini adalah penutup para nabi. Jadi hadis ini memberikan indikasi bahwa Nabi memprediksi nanti ketika akhir kiamat, akhir zaman itu bakal bermunculan orang-orang pendusta, orang-orang bohong. Bahkan di antara mereka ada yang mengaku sebagai nabi. Padahal jelas aku ini akhir atau penutup para nabi, kata Nabi. Bahkan pada waktu itu Nabi menyebutkan 30 jumlahnya, yang kemudian diawali oleh Musailamah al-Kadzab, seorang munafik yang mengaku sebagai nabi. Jadi kan nabi palsu zaman Nabi itu kan sangat banyak jumlahnya. Yang pertama ada Musailamah al-Kadzab, kemudian yang terkenal lain ada Al-Aswad Al-Unsi, itu di Yaman. Kemudian setelah Rasul wafat ada Sajjah At-Tamimah. Kemudian ada Tulaihah bin Khuwailid dari Bani Asad. Kemudian ada Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi yang punya banyak pengikut hingga dapat merebut Kufah waktu itu pada masa pemerintahan awal Ibnu Zubair. Dan dikatakan menurut Athar bahwa Nabi terakhir akan dipungkas oleh pengakuan Dajjal sebagai Nabi sebelum mengaku menjadi Rabb. Jadi menurut Athar sahabat nanti di akhir nanti dipungkas. Jadi banyak yang mengaku sebagai Nabi, banyak yang menjadi orang bohong dan mengaku sebagai Nabi, dipungkas oleh yang namanya Dajjal. Jadi berdasarkan Athar mah Dajjal teh ngaku Nabi heula, terus ngaku jadi Tuhan, jadi Rob. Terakhir ayat Nabi palsu, naon ya kamari teh Pak tukang cilok ya. Tukang cilok ngaku Nabi. Kalau kita runutkan Mirza Ghulam Ahmad yang kemudian membuat sekte Ahmadiyah, ngaku sebagai Islam tetapi punya kitab baru disebut dengan Tazkirah, kitabnya itu. Mirza Ghulam Ahmad ini lahir di Gurdaspur, India, Punjab. Waktu itu pernah kemudian berdebat dengan ulama sampai mubahalah. Kalau sekiranya engkau benar, kata ulama, lupa lagi namanya, dengan Mirza Ghulam Ahmad, kalau engkau benar, engkau mati duluan. Aku mati duluan. Tapi kalau engkau yang salah, engkau mati duluan. Dan faktanya Mirza Ghulam Ahmad mati duluan karena muntabir. Kemudian lanjut ada nabi palsu bernama Lia Eden yang kemarin ya terus maut. Lia Eden awalnya ngaku nabi, kemudian mengaku sebagai Jibril. Katanya Lia Eden itu suka awalnya ketika jadi nabi itu sering menerima pesan email dari Malak Jibril. Lalu kemudian dituliskan pesan-pesannya itu di website. Waduh, hebat. Jadi malaikat ngirim email, kemudian bikin website. Nah, lambat laun ngaku sebagai Jibril, tapi aya we pengikutnya. Kemudian Ahmad Usadek, guru olahraga yang jago badminton.
Aya pengikutna seueur. Kemudian aya nabi bernama Dedi Mulyana, orang Garut, tukang cukur. Nah terakhir yang kuring tengupi pamit telepat mah nya tukang cilok pamit telepat mah ngaku sebagai nabi. Luar biasa Pak, teka bita ngaku sebagai nabi Pak. Kelekeun ku iya Pak, ku orang Garut. Nah jadi di antara tanda kiamat itu adalah munculnya tukang dusta dan nabi palsu, dan nanti di ujung dipungkas oleh kedustaan Dajjal yang mengaku sebagai nabi, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Lalu kemudian tanda kiamat selanjutnya adalah bencana gempa bumi yang amat masif. Ini salah satunya ada di hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam bab al-jihad, hadis nomor 2517. Ini merupakan bukan hadis ya, antar sahabat, hadis mauquf. Katanya, idza ra'aital khilafah, apabila engkau melihat kekhalifahan, nazalat bi ardil muqaddasah, tegak di bumi Palestina, di Baitul Maqdis. Faqad atatiz zalazilu wal balaya wal qurul idham. Maka saat itu akan banyak terjadi gempa, bahkan banyak muncul perkara-perkara atau peristiwa-peristiwa besar. Wasa'atu aqrabu ilan nas, dan pada saat itu kiamat amat dekat dengan manusia. Min yadi hadhihi ila ra'sika, saking dekatnya ibarat tangan dengan kepala. Jadi berdasarkan hadis ini bahwa kiamat itu bakal terjadi apabila kekhalifahan, bukan hadis ya, ini hadis mauquf. Kekhalifahan itu terjadi apabila kekhalifahan tegak di bumi Palestina. Ketika bumi Palestina tegak kekhalifahan Islam, maka bakal bermunculan gempa-gempa bumi dan muncul peristiwa-peristiwa dahsyat. Dan saat itu kiamat sangat amat dekat dengan manusia, ibarat tangan dengan kepala, saking dekatnya. Walau alam, sampai saat ini Palestina belum kondusif. Apakah mungkin saat-saat sekarang kekhalifahan tegak di bumi Palestina? Wallahu a'lam. Namun hadisnya mengatakan demikian, hadis mauquf ini. Lalu kemudian hadirin wal hadirat jamaah al-furqan yang insyaallah dimuliakan Allah, dikatakan bahwa tanda-tanda hari kiamat selanjutnya adalah waktu berjalan dengan begitu cepat. Ini termaktub dalam hadis riwayat Imam Ahmad an Abi Hurairah qala, diterima dari sahabat Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi kiamat hatta yataqarabaz zaman, sehingga waktu waktu itu terasa begitu dekat. Ibaratnya fatakun sanatu kasyahri, seolah-olah setahun itu seperti sebulan. Wa yakunu syahru kal jumu'at, lalu kemudian sebulan seolah seminggu. Wa takunul jumu'atu kal yaum, dan seminggu seolah sehari. Wa yakunul yaumu kas-sa'ah, dan sehari seolah 1 jam. Wa takunu sa'atu kahtiraqis sa'afati awil khusah, dan 1 jam itu ibaratnya seperti api yang membakar ranting yang kering, sakot cepat. Nah, berdasarkan banyak interpretasi tentang hadis ini, ada yang memahami secara tekstual, ada yang memahami secara kontekstual.
secara tekstual memang katanya karena proses percepatan rotasi bumi, gitu kan? Bumi teh cepat, kemudian revolusi matahari pun cepat. Oke mas, cina nanti 24 jam teh atau satu hari teh mau 24 jam. Ada yang memahami secara tekstual literally. Jadi nanti akan ada masanya ketika 1 jam itu bukan 24, satu hari itu bukan 24 jam. Lalu kemudian ada yang memahami secara kontekstual. Nah, di antara yang memahami kontekstual itu adalah satu, hilangnya keberkahan pada segala sesuatu. Jadi orang-orang itu banyak membuang-buang waktu. Seperti yang pernah saya utarakan bahwa waktu itu dibagi 3 kan. Ada al-waktu, ada as-sa'ah, ada al-asru. Kalau al-waktu itu kalimat yang menunjukkan kepada waktu yang sudah jelas waktunya. Misalkan dalam surat Innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman adalah kewajiban yang sudah tentu waktunya. Waktu sholat asar, waktu sholat maghrib sudah jelas. Itu waktu. Yang kedua ada as-sa'ah. Kalau as-sa'ah itu ialah kalimat yang menunjukkan pada waktu yang pasti bakal terjadi namun kita belum mengalami. Dan as-sa'ah ini identik dengan hari kiamat. Pasti terjadi namun kita belum mengalami. Yang ketiga adalah al-asru. Kalau al-asru itu adalah perasaan dari waktu, substansi dari waktu. Orang yang beriman ialah orang yang bisa memanfaatkan waktu, perasaan dari waktu itu. Waktunya sama 24 jam, tapi kenapa? Ada orang yang rugi, ada orang yang untung, ada orang yang sukses, ada orang yang gagal. Itu tergantung orang memanfaatkan waktunya. Nah, maksud hadis ini hilangnya keberkahan itu adalah banyak orang yang menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Kesempatan sehat, kesempatan keuangan, kesempatan harta yang dimiliki itu diabaikan oleh orang-orang yang merugi nantinya. Lalu kemudian ada yang mengartikan waktu seolah berdekatan itu ialah karena faktor teknologi. Baheula ka Mekah sabaraha bulan, Pak? 4 bulan ya, Pak ya? 4 bulanan. Ayeuna mah ka Mekah teh sabulan gen teu, kulantaran naon? Kulantaran teknologi. Jadi waktu zaman dulu mah lamanya karena perjalanan, Pak. Pulang pergi lama kan? Sekarang mah karena ada teknologi, dengan adanya pesawat ke Mekah tidak sampai 1 hari. Saya dari rumah ke Talaga Sari cuma kurang lebih 15 menit. Coba pamimapah, coba peminek delman. Lantaran aya motor jadi dekat. Ada yang memahami bahwa waktu berdekatan itu adalah karena faktor teknologi. Kemudian ada yang memahami bahwa waktu berjalan begitu cepat itu adalah dunia semakin terbuka dengan banyaknya berbagai tuntutan yang membuat kita merasa kurang cukup waktu. Ayah begitu Pak, ada yang begitu. Waktu teh asa kurang. 24 jam itu asa kurang. Kenapa? Karena dunia semakin terbuka, tuntutan semakin banyak sehingga waktu merasa kurang. Makanya saya suka menafakuri Rasulullah kalau tahajud suka panjang-panjang bacaannya. Pertanyaannya, jam berapa Rasul bangun? Nah, atau kesiangan. Kemudian Imam Syafi'i hatam Quran satu bulan itu bisa beberapa kali hatamnya. Nah, kita waktunya sama, tetapi hatam Quran 1 tahun sekali. Nah, ini yang kemudian masuk dalam kategori waktu ini seolah-olah berjalan sangat cepat.
Karena apa? Karena dunia semakin terbuka dengan banyaknya tuntutan yang membuat kita merasa kurang cukup waktu. Kemudian di antara tanda kiamat yang lain itu adalah prahara terjadi di mana-mana. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam bab Al-Fitan per hadis 7067 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasul bersabda, "Baina yaday sa'ati ayyamul harji yazulu fihal ilmu wa yadharu fihal jahl." Qala Abu Musa, "Wal harju al-qatlu bilisanil habasyah." Jadi kata Nabi, di antara semakin dekatnya hari kiamat itu ketika banyak huru-hara, banyaknya prahara, yazulu fihal ilmu wa yadharu fihal jahl. Yang nampak itu kebodohan, tetapi yang kebenaran tertutupi, hilang. Sehingga Abu Musa kemudian mengatakan, apa itu al-harju? Rasul menegaskan al-qatlu, bahwa al-harju itu adalah banyaknya pembunuhan. Bahkan di hadis lain kemudian dikatakan, seperti yang kemudian termaktub dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Fitan nomor hadis 2908. Rasulullah bersabda dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku ini berada dalam genggamannya, "la tadhhabud dunya." Dunia ini tidak akan musnah hatta ya'tiya 'alan nasi, sehingga akan datang kepada manusia yaumun, suatu hari, la yadril qatilu fima qatala. Orang yang membunuh tidak tahu sebab kenapa dia membunuh. Walal maqtulu fima qutila, dan orang yang dibunuh tidak tahu penyebab kenapa dia dibunuh. Faqila, kemudian para sahabat bertanya, kaifa yakunu dzalika? Bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasul? Qala, Rasul menjawab, al-harju. Itulah yang disebut dengan al-harju, prahara, huru-hara. Dikatakan al-qatilu wal maqtulu finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh itu masuk neraka. Nah, kalau kita perhatikan zaman sekarang mungkin semakin dekat. Mungkin ada cocoknya. Orang terakhir yang terjadi di Karawang ya, bocah 14 tahun itu kemudian tewas. Awal mula beritanya gantung diri, tetapi setelah diselidik ternyata dibunuh oleh kakak ipar kalau tidak salah. Tidak jelas. Banyak lagi lah kalau pemberitaannya semakin terbuka, media informasi semakin banyak kita mendengar kasus-kasus huru-hara, prahara yang kita malah geleng-geleng kepala, miris melihatnya. Padahal kan katanya sekarang ini kita masuk dalam era society 5.0. Nantilah dibahas insya Allah. Nah, kemudian dikatakan bahwa tanda-tanda hari kiamat itu amal semakin berkurang. Karena faktor apa? Satu, amal semakin berkurang karena waktu saling berdekatan. Yang tadi kan, terasa cepat waktu teh. Sigana 24 jam teh asa gak ada waktu untuk ibadah. Kenapa? Karena banyaknya tuntutan-tuntutan keduniaan. Disibukkan dengan urusan dunia. Kemudian berbagai tuntutan dunia, sehingga abai terhadap ibadah-ibadah. Nah, hal ini yang kemudian membuat orang buruk sikapnya terhadap agama. Nah, ada orang ngaroskeun tuh Pak, simpurgi kena fakuran. Waktu dulu begitu zaman kapungkur, para sahabatnya kacida seurna ibadah.
sholat mengikna, baca Qur'ana, padahal waktosna sami. Nah, apakah benar gitu? Yang disebut dengan waktu berjalan begitu cepatnya memang karena sekarang itu 24 jam itu semakin cepat gitu. Mungkin zaman dulu satu hari bukan 24 jam kalau wa'ala. Karena ada yang memahami seperti itu. Kemudian di antara tanda lain pun dikatakan diturunkannya sifat bakhil. Bakhil dengan makna asyuh dan dengan makna al-ilqa. Kalau asyuh itu kebahilan dalam setiap benda yang dimiliki serta rakus. Penyakit kejiwaan yang membuat seseorang terhalang dari segala macam kebaikan. Sementara al-ilqa itu diturunkannya kebakhilan di hati manusia, sedangkan manusia pun menerima, bahkan saling mengajarkan untuk berbuat bakhil. Na'udzubillah. Kemudian muncul berbagai fitnah. Makanya ada bab tersendiri al-fitan begitu. Banyaknya skandal-skandal, baik yang berkaitan dengan birahi, ekonomi, maupun perebutan kekuasaan. Bahkan dalam satu hadis ini yang cukup unik ya, bahwa di antara tanda-tanda kiamat itu ketika harta semakin melimpah ruah. Saking melimpahnya orang kemudian bingung kamanakeun nyodaqohkeunana. La taqumus sa'atu hatta yaktsura fikumul mal fayafidu hatta yuhibba rabbal mal mayataqabbalu minhu shadaqatahu. Jadi maknanya orang itu nanti harta semakin banyak tetapi bingung kamana nyodaqohkeunana. Karena orang-orang semakin kaya. Semakin kaya dengan tuntutan duniawi. Kalau memang kita hubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang tadi, dunia kan semakin cepat, teknologi semakin canggih, waktu semakin berkurang, sementara tuntutan dunia semakin mudah, sehingga orang kemudian banyak harta. Tetapi ada yang lupa, abai terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu diantara beberapa hadis barangkali yang bisa disampaikan kaitan dengan tanda-tanda hari kiamat yang sejatinya sangat banyak jumlahnya. Ini hanya beberapa hadis yang disampaikan. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan ada waktu untuk kemudian membahas beberapa hadis lagi yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat yang lain. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.